Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari Kota Malang. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Malang dengan bangunan yang baru. Saya pertama kali ke sini teman-teman dan baru melihat bangunan baru stasiun Malang semegah ini dan sebesar ini. Wow, keren banget teman-teman, asli. Dan di sini saya juga bersama Pak Alip, ditemenin Pak Alip di Malang ini. Terima kasih Pak Alip atas hospitality-nya. Semoga nanti kita bisa ke Malang lagi. Hanya cuma sebentar. Oh, cuma sebentar ya, sayang banget dan gak lama-lama. Saya mau pulang dan saya dari Malang ini mau pulang ke Cirebon naik kereta api Matarmaja, kereta arisan bapak-bapak yang kemarin kita naikin. Tapi kali ini arahnya kebalikannya teman-teman. Kalau kita kemarin arisannya dari arah barat, sekarang saya gantian naik kereta api Matarmaja dari stasiun Malang. Tapi hanya sampai Cirebon aja ya, nggak sampai Jakarta. Oke, seperti apa perjalanannya? Ikuti terus perjalanan saya naik kereta api Matarmaja. Ini halaman depan stasiun Malang yang bangunan baru teman-teman. Ini aja udah lega banget ya. Dan ya di sini juga ada beberapa counter-counter jajanan dan snack kalau kalian mau beli camilan, dan juga ada apa ini, Ocean Garden. Ini sepertinya makanan-makanan berat. Ada banyak pilihannya teman-teman. Dan di sini adalah counter check-in-nya. Nanti saya akan cetak tiket di sini nih. Oke teman-teman, saya sudah berhasil menyelesaikan proses boarding dengan lancar dan saya diizinkan berangkat untuk naik kereta api Matarmaja. Saya sudah naik ke atasnya dan beginilah suasana setelah kalian boarding di stasiun Malang yang baru. Bangunannya seperti ini teman-teman, suasananya ini ruang tunggunya nih. Luas banget teman-teman, dan di situ terlihat ada area bermain anak untuk menunggu kereta ya. Kalau sambil anaknya kesel-kesel ya bisa main di situ. Dan ke sebelah sininya juga ada ruangan-ruangan lagi teman-teman. Ada ruang menyusui, ruang kebersihan, nanti ruang tunggu VIP sepertinya. Dan kita lihat ruang tunggu VIP-nya, wow, maksimal 24 orang ya. Kelihatan mewah banget ya. Gokil cuy. Gokil. Dan kesananya ada toilet, ada musola, ada meeting room-nya juga. Ini toiletnya nih. Toiletnya keren teman-teman. Asli. Mewah banget dan bersih tentunya toiletnya. Dan ini dibatasi ya di jarak teman-teman. Ini untuk urinoirnya sendiri di seling satu ya, artinya ini dipakai tidak dipakai ini untuk menjaga physical distancing yang menggunakannya ya. Nah, selesai kita melihat-lihat dari ruang tunggu di stasiun baru Malang ini, kita akan bergerak menuju Skybridge-nya. Nah, ini suasana Skybridge-nya teman-teman. Lega banget, luas banget ya. Ini mengingatkan saya dengan Bandung teman-teman. Mirip sekali dengan Bandung, tapi sepertinya untuk ruang Skybridge-nya sendiri lebarnya lebih lebar ini ya sepertinya daripada yang di stasiun Bandung gitu. Dan ya ini jajaran kereta-kereta yang disimpan di stasiun Malang. Ada banyak sekali teman-teman di bawah sana. Dan menurut informasi, kereta yang akan saya naiki, kereta api Matarmaja, akan disiapkan di jalur 2 stasiun Malang. Keberangkatan dari stasiun Malang ini pukul 9:25. Nah, itu dia teman-teman, loko dinas dari kereta api Matarmaja akan digandengkan ke rangkaian kereta apinya. (201) berapa ini? Ini dia teman-teman loko dinas untuk kereta api Matarmaja kali ini CC 20138 atau CC 2017806 Depo Induk Cipinang.
Oke, semoga lancar ya perjalanannya. Yang berada di belakang saya ini adalah kereta api Matarmaja yang akan saya naiki dari Malang ini menuju Cirebon. Perjalanan kali ini saya naik kereta api Matarmaja akan ditempuh dalam waktu 12 jam 7 menit. Ini waktunya hampir sama teman-teman dengan waktu tempuh saya naik kereta api Gajayana beberapa waktu yang lalu. Kemarin waktu itu saya naik kereta api Gajayana waktu tempuhnya 12 jam 29 menit. Tapi ini kereta api Matarmaja walau hanya sampai Cirebon saja, waktunya bisa 12 jam 7 menit. Hampir sama teman-teman, hampir sama seperti kereta api Gajayana untuk menempuh Jakarta Malang. Ini Jakarta Malang mungkin bisa lebih dari itu ya, bisa dari 15 jam mungkin atau 16 jam mungkin. Kalau kemarin waktu arisan bapak-bapak yang dari Jakarta menuju Malang, itu semuanya yang dari Jakarta menempuhnya dalam waktu 16 jam. Mungkin ini bisa 15 jam setengah atau itu ya, mungkin kurang dari 16 jam. Dan 12 jam 7 menit aja itu dari Malang hanya sampai Cirebon teman-teman. Gokil ya, hampir sama dengan kereta api Gajayana full trip ya. Dan fakta menarik teman-teman, karena waktu tempuhnya yang bisa sampai 16 jam atau 15 jam setengah, maka kereta api Matarmaja ini dinobatkan sebagai salah satu kereta rute Jakarta Malang dengan waktu tempuh terlama. Bayangkan, di jalur yang sama dengan kereta api Matarmaja ini yang saat ini beroperasi, yaitu kereta api Brawijaya, waktu tempuhnya kalau nggak salah bisa hanya 13 jam atau 14 jam aja lama-lamanya teman-teman. Tapi ini bisa sampai 16 jam. Karena itu teman-teman, kalau kalian mau naik kereta api Matarmaja memang harganya yang paling murah di jalurnya. Tapi kalau naiknya sendirian, misalkan kalian melakukan single trip naik kereta ini, itu menurut saya kurang recommended sih. Karena pasti kalian akan bertemu dengan orang asing yang ada di hadapan kursi. Karena ini menganut kursi berhadap-hadapan teman-teman. Konfigurasinya 32 dan pasti ada orang di sampingnya. Dan perlu kalian ketahui juga, saat ini kapasitas kereta api sudah 100% full teman-teman. Artinya tidak ada block seat lagi di samping maupun di depan. Jadi kalau kalian misalkan melakukan perjalanan ini dengan kerabat atau dengan sahabat, atau mungkin satu geng, satu kerabat, satu keluarga, atau beramai lah pokoknya naik kereta api Matarmaja ini, menurut saya mengasihkan teman-teman. Oke, beres lihat logo yang berdinas untuk kereta api Matarmaja ini, saatnya kita kembali ke kursi saya. Di perjalanan kali ini saya berada di ekonomi paling belakang teman-teman, ekonomi 9 seat 14E. Saya ambil yang 2 blok karena ya lebih nyaman aja ya. Kalau daripada 3 blok nanti takutnya ada yang mengisi di blok A, B, C, agak kurang enak juga dan kurang leluasa juga untuk bikin vlognya. Oke, langsung aja kita bergerak menuju ekonomi yang paling belakang di rangkaian ini, ekonomi 9. Kereta api Matarmaja melayani kelas full ekonomi dengan konfigurasi kursi 2-3 berhadap-hadapan. Kapasitas tempat duduk yang tersedia dalam satu kabinnya berjumlah 106 tempat duduk. Setiap harinya kereta api ini membawa total 9 kereta penumpang dan 1 kereta makan yang merangkap dengan ruang pembangkit. Rangkaian ekonomi dari kereta api Matarmaja ini digunakan secara bergilir dengan kereta api Bengawan. Jadi setibanya di Jakarta, rangkaian ini akan kembali berdinas ke timur sebagai kereta api Bengawan tujuan Purwosari Solo. Bisa dikatakan kereta dan fasilitasnya sama persis lah ya dengan kereta api Bengawan. Nah, ini 2 kereta dari Malang yang berbeda kasta berdampingan teman-teman, dipisahkan oleh peron di jalur 2 dan jalur 3 ini. Jalur 3 ini adalah kereta api Gajayana, di mana ini adalah kereta yang paling mahal di jalur ini, dan juga di samping adalah kereta api Matarmaja yang akan saya naiki. Ekonomi yang ya bisa dibilang kastanya paling bawah teman-teman di jalur Jakarta Malang ini. Berdampingan teman-teman, gokil. Tepat pada waktunya pukul 9:25 menit, kereta api Matarmaja diberangkatkan dari stasiun Malang. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Selain di stasiun Malang, kereta api ini juga menaikkan penumpang di stasiun Malang Kota Lama. Jadi kalau kalian mau naik kereta ini bisa pilih nih, mau naik dari stasiun Malang Kota Baru yang tadi atau stasiun Malang Kota Lama yang ini. Stasiun pelabuhan dengan pemandangan lautnya, Jembatan Cimanuk dan Jembatan Cipunegara. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Matarmaja saat ini sudah berangkat dari Kota Malang
dan tadi berangkatnya juga tepat pukul 9:25. Kondisi di kabin ekonomi 9 saat ini cukup sepi teman-teman, hanya ada beberapa penumpang aja. Nggak tahu ya, karena ini pemberhentiannya banyak sekali, mungkin akan mengisi di beberapa stasiun ke depannya, mungkin sampai nanti saya tiba di Cirebon ya. Semoga sih di hadapan saya dan di samping saya sih tetap kosong seperti ini ya, biar saya bisa lebih leluasa untuk bikin vlognya. Di perjalanan kali ini saya dapat sarana di nomor K3000610 milik Depo Kereta Solo Balapan. Ya benar, ini milik Depo Kereta Solo Balapan karena kereta api Matarmaja ini rangkaiannya di rolling dengan kereta api Bengawan teman-teman. Sama seperti di GPK 2019 yang kemarin, kereta api Matarmaja ini masih rolling sarana dengan kereta api Bengawan. Namun unik ya, kereta api Matarmaja ini tidak mendapat PSO teman-teman. Tarifnya tarif komersial dan harga yang saya dapatkan di perjalanan kali ini dari Malang menuju Cirebon itu sekitar 240.000 teman-teman. Memang cukup mahal untuk ukuran kereta dengan fasilitas yang seperti ini dan sarana seperti ini, karena biasanya kemarin-kemarin saya dapatnya itu sekitar 170.000. Mungkin karena efek weekend ya, jadi harganya agak dinaikkan sedikit jadi lebih mahal. Dan memang ini jomplang sekali dengan rollingannya kereta ini. Sebenarnya zaman dulu ya kereta api Matarmaja juga mendapat PSO teman-teman, itu harganya sekitar 100.000 lah kalau nggak salah untuk rute Jakarta Malang maupun sebaliknya. Tapi sejak tahun berapa saya lupa itu PSO-nya dicabut dan dihilangkan dari kereta api ini teman-teman. Makanya kereta api Matarmaja saat ini menjadi kereta api komersial dengan menggunakan sarana ekonomi konfigurasi 32. Ya agak gimana gitu ya, menurut saya sih ya untuk harga 240.000 hitungannya masih mahal teman-teman. Saat ini kereta api Matarmaja berhenti di stasiun Kepanjen. Aku kurang hafal ini lambat berapa atau cepat berapa, nanti aku tulis di bawah ya untuk waktu kedatangan di stasiun Kepanjen ini. Ini kayaknya hampir semua kereta yang rutenya mengarah ke Kertosono itu rata-rata berhenti di Kepanjen ya. Setahu saya kereta api Gajayana dan kereta api Brawijaya juga berhenti di stasiun ini untuk menaik turunkan penumpang, karena memang jarak dari Kepanjen sampai kota Malang itu setahu saya lumayan jauh ya. Perjalanan kereta api Matarmaja kali ini tiba di stasiun Ngebruk 10:02 tadi, nyampenya awal 1 menit di stasiun ini, dan akan diberangkatkan kembali kalau sesuai jadwal sih pukul 10:13 ya. Berhenti selama 11 menit di stasiun ini. Ada apa ya? Mungkin saya curiganya akan bersilang dengan kereta Parsel atau mungkin dengan Penataran. Oh, hanya ada pengumuman untuk menunggu berangkat waktu tepat. Saya curiganya ini akan bersilang dengan kereta-kereta yang dari arah sana ya, kereta Parsel mungkin, atau bahkan kereta Majapahit teman-teman. Selama ini kan kita tahu kereta api Majapahit itu sudah lama sekali tidak beroperasi, dan mungkin akan bersilang di stasiun ini ya kalau misalkan kereta Majapahitnya jalan, tapi saya nggak tahu teman-teman. Dan buat teman-teman yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Di stasiun Ngebruk ini saya baru tahu teman-teman, ternyata emplasementnya hanya memiliki 2 jalur saja. Dan kereta api Matarmaja yang mana ini adalah kereta api jarak jauh rute Jakarta Malang PP berhenti di sini teman-teman, tanpa adanya persilangan selama 10-11 menit. Dan fakta menarik juga nih teman-teman, kereta api Matarmaja dengan ini menjadi satu-satunya kereta api jarak jauh rute Malang Jakarta yang berhenti di stasiun Ngebruk. Setahu saya berhenti di sini itu keretanya ada kereta lokalan semacam Penataran ya. Tapi kereta api Matarmaja juga berhenti di sini tanpa adanya persilangan saat ini teman-teman. Gokil.
Matarmaja saat ini sudah tiba di stasiun Kesamben pukul 10:41 tepat nyampenya, dan harusnya ini berangkat 3 menit kemudian teman-teman, tapi ini lebih lama karena mungkin akan menunggu bersilang dulu. Dan kalau teman-teman lihat di belakang itu sinyalnya sudah ngacung, artinya kita akan bersilang dengan sebuah kereta. Nggak tahu kereta apa teman-teman, kita lihat aja ya. Selamat datang di Kota Proklamator, Blitar. Perjalanan kereta api Matarmaja kini sudah tiba di stasiun Blitar. Tibanya pukul 11:25, lambat 4 menit dari jadwal seharusnya. Nama kereta api Matarmaja juga diambil dari kota ini loh teman-teman, karena Matarmaja sendiri merupakan singkatan dari kota-kota yang dilayani oleh kereta api ini, yaitu Malang, Blitar, Madiun, Jakarta. Di stasiun Blitar ini juga menjadi terminus untuk beberapa kereta api teman-teman. Di antaranya ada kereta api Kahuripan, kereta api Brantas, dan juga kereta api Singasari. Ini yang sedang dilansir sepertinya adalah rangkaian dari kereta api Brantas sepertinya. Antara Brantas atau Singasari sih. Ya memang sarananya hampir mirip ya. Oh, kereta api Brantas teman-teman. Selepas Blitar, cuacanya udah mulai turun hujan. Enak nih kayaknya cari yang anget-anget. Kebetulan Mbak Prami dan Mas Prama lagi keliling menjajakan makanan dan minuman. Akhirnya saya beli cappuccino saja. Selain hangat, biar nggak ngantuk juga menikmati pemandangan di luar. Hehe. Harga 1 cup cappuccino di atas kereta ini seharga Rp11.000. Oke teman-teman, sesaat lagi kereta api Matarmaja akan tiba di stasiun Kertosono dan kita akan melewati percabangan. Nah, jalur yang di sebelah sana itu adalah jalur yang mengarah dari arah Surabaya, Gubeng, Mojokerto, dan Jombang. Nanti jalurnya akan bertemu di stasiun Kertosono dan kita melintasi jembatan Sungai Brantas. Di bawah ini adalah Sungai Brantas yang besar banget teman-teman. Oke, di depan sana nanti kita akan berhenti di stasiun Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Selamat datang di Kabupaten Nganjuk. Saat ini perjalanan kereta api Matarmaja sudah tiba di stasiun Kertosono 12:54 awal 4 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 13:01. Jadi berhenti di sini untuk naik turun penumpang bisa ada waktu 7 menit. Dan di samping ini adalah kereta api Penataran Doho sepertinya, yang mungkin akan mengarah ke Surabaya atau ke arah Kediri, Blitar. Saya juga kurang tahu teman-teman. Ternyata ini KH Doho, lokonya 20120 teman-teman. Buset, ini loko jago ngebul nih. Gokil. Berbicara tentang tarif dari kereta api Matarmaja ini sifatnya memang fluktuatif teman-teman. Kalian harus cek aplikasi KAI Akses secara berkala agar tahu kisaran harga tiketnya. Di perjalanan yang saya lakukan ini tarifnya memang sedang di harga yang tertinggi. Tapi menurut saya rasanya kurang worth it sih dengan kenyamanan yang didapat. Duduk tegak berhadap-hadapan, berdesakan jika full seat, dan jarak kaki yang sempit jika berhadapan dengan penumpang lain. Dan juga di jalur yang hampir sama seperti kereta ini, ada kereta api Brantas yang harganya sedikit lebih murah dan menggunakan jenis ekonomi yang sama. Belum lagi nih, harga Rp240.000 itu ketika saya cek rute kereta api yang lain, ternyata harganya setara dengan harga tiket Harina dari Surabaya Pasar Turi ke Cirebon. Saya cukup kaget juga, karena kelas ekonomi dari kereta api Harina itu jauh lebih nyaman dibanding kereta api Matarmaja ini. Menggunakan ekonomi yang terbaru yaitu premium stainless steel dengan konfigurasi kursi 22 dan lebih private alias tidak semuanya berhadap-hadapan. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kereta api Matarmaja ini worth it secara tarif dan kenyamanan? Selamat datang di Kota Madiun. Saat ini perjalanan kereta api Matarmaja sudah tiba di stasiun Madiun pukul 14:03 awal 3 menit tiba di stasiun Madiun ini dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 14:16.
Jadi ada waktu sekitar 13 menit untuk berhenti naik turun penumpang di stasiun ini. Dan di stasiun Madiun ini merupakan salah satu pusat dari area operasi Daop 7 Madiun, yang mana tadi ketika kereta Matarmaja ini masuk ke area Daop 7 Madiun, pemberhentian pertamanya berada di stasiun Blitar, dan nanti mungkin terakhir akan berhenti di stasiun Ngawi untuk di area Daop 7-nya. Fakta menarik teman-teman, stasiun Madiun ini dulunya pernah menjadi terminus dari beberapa KA yang beroperasi di area Daop 7 Madiun. Kali ini kereta-keretanya memang sudah beralih ke stasiun Blitar semua. Tapi dulu ada salah satunya yaitu kereta api Krakatau dan kereta tambahan yaitu Madiun Tambahan berterminus di stasiun ini. Di stasiun Madiun ini juga kereta api Matarmaja akan dilakukan pengisian air toilet untuk kebutuhan toilet dan juga pergantian masinis dan kondektur sepertinya. Makanya pemberhentiannya bisa sampai 10 menit normal ya teman-teman. Dan kali ini stasiun Madiun bisa disebut sebagai terminus oleh kereta-kereta barang, termasuk kereta Ketel ini teman-teman. Ini sepertinya kereta BBM Ketel ini ya, Mawalo Tanker ya, dari Rawulu tujuan akhir Madiun. Saat ini perjalanan kereta api Matarmaja sudah tiba di stasiun Solo Jebres pukul 15.40 awal 3 menit dari jadwal, dan akan diberangkatkan kembali pukul 15.50 menit. Jadi total berhenti di stasiun Solo Jebres ini kereta api Matarmaja bisa sampai 10 menit untuk menaik turunkan penumpang. Dan di stasiun Solo Jebres ini saya pangling sekali teman-teman, karena sudah ada yang berbeda dari stasiun Solo Jebres sebelumnya. Di sini banyak sekali aliran-aliran LAA atau jaringan-jaringan kabel-kabel dan tiang-tiang untuk LAA yang biasanya digunakan untuk transportasi KRL teman-teman. Dan tadi sempat saya lihat juga di stasiun Palur sudah berdiri juga banyak tiang-tiang LAA dan juga jaringan-jaringan kabel. Dan infonya yang saya dengar-dengar ini KRL Jogja Solo ini kabarnya akan diteruskan sampai Palur, dan memang jaringan LAA-nya juga sudah tiba sampai stasiun Palur teman-teman. Dan ini progresnya lumayan wow, bagus lah. Dan pangling melihat Solo Jebres seramai ini untuk penampakan langit-langitnya, banyak kabel, dan sepertinya di belakang sana juga sedang dibangun depo untuk KRL-nya sendiri, untuk KRL menuju Palur. Dan kita nantikan aja kapan beroperasinya kereta KRL ini dari Solo akan diteruskan sampai Palur. Sebagai informasi teman-teman, kereta api Matarmaja ini nanti setelah berangkat dari Solo Jebres akan mengambil jalur ke arah kanan. Artinya berbelok ke arah kanan menuju utara ke arah Semarang lewat Gedung Jati dan Gundi. Dan kereta-kereta yang berhenti di Solo Jebres ini memang dikhususkan untuk kereta-kereta yang mengarah ke sana teman-teman. Tidak hanya kereta api Matarmaja aja, tapi ada kereta api Brawijaya, kereta api Majapahit, dan juga kereta api Brantas yang juga jalurnya sama seperti kereta api Matarmaja. Nah, saat ini kereta api Matarmaja sedang melintas di stasiun Gundi menyilang kereta api Joglo Semarkerto. Yang ini adalah kereta api Joglo Semarkerto Loop Line, yang mana berangkat dari Solo Balapan dan nanti akan berakhir di Solo Balapan pula. Jadi rutenya mengitari dan mengelilingi Jawa Tengah. Dan stasiun Gundi ini juga merupakan stasiun percabangan, yang jalur sebelah sana itu adalah mengarah ke jalur Pantura, nanti akan ketemu di stasiun Gambringan. Dulunya kereta api Sancaka Utara yang melewati jalur itu, rute Surabaya Pasar Turi Yogyakarta sampai Kutoarjo. Tapi saat ini kereta api Sancaka Utaranya belum aktif beroperasi kembali, dan jalur ini kembali mati teman-teman. Sudah lama sekali tidak dilintasi oleh kereta api. Nah, jalur yang saat ini sedang dilewati kereta api Matarmaja nanti akan berbelok kiri, sedangkan jalur yang berada di sana akan berbelok ke kanan. Dan nanti akan bertemu jalur Pantura di stasiun Gambringan. Nah, ke arah sana teman-teman, itu adalah ke arah stasiun Gambringan. Sampai nanti
mengarah ke jalur Pantura ke arah Surabaya Pasar Turi, Lamongan, dan Bojonegoro. Nah teman-teman, saat ini kereta api Matarmaja sudah mulai melakukan pengereman nih. Tandanya kereta api ini akan segera masuk di stasiun Berumbung. Dan di stasiun Berumbung ini adalah stasiun percabangan teman-teman, yang mana kita akan bertemu rel Pantura dari arah Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Bojonegoro. Nah yang itu teman-teman relnya, itu dia. Dan dengan ini, dengan kita sudah mulai masuk di stasiun Berumbung, berarti kita sudah akan masuk ke jalur rel double track lintas Pantura. Dan di sana sudah terlihat ada beberapa sarana kereta gendut teman-teman, yang dulunya dipakai Argo Bromo Anggrek. Sekarang teronggok di sana dan udah beberapa sudah karatan. Cukup menyedihkan ya melihatnya, karena ini kereta tergolong salah satu kereta paling nyaman teman-teman. Nah ini stasiun Berumbung. Entah kapan akan jalan lagi, kapan ini sarana keretanya. Semoga sih tidak terbengkalai terlalu lama ya. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan sekali lagi, sesaat lagi kereta api Matarmaja akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Bagi yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang, kami silakan untuk mempersiapkan diri. Selamat datang di kota Semarang. Saat ini perjalanan kereta api Matarmaja sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Berhenti di sini pukul 17:46 menit. Awal 15 menit dari jadwal teman-teman. Luar biasa, keren banget. Dan akan berhenti di sini sekitar ya kurang lebih ada 20 menit lebih lah, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 18:11 menit. Ada fakta menarik ketika kereta api Matarmaja tiba di stasiun Semarang Tawang ini. Jadi kereta api Matarmaja ini adalah satu-satunya kereta api ekonomi yang menggunakan sarana kereta full seat 32 yang berhenti di stasiun Semarang Tawang. Jarang-jarang seperti kereta api Matarmaja ini kelas ekonomi menggunakan ekonomi kursi 32 berhenti di Semarang Tawang. Biasanya kalau kereta-kereta seperti Matarmaja ini berhentinya di stasiun Semarang Poncol teman-teman, tapi khusus kereta api Matarmaja ini berhentinya di stasiun Semarang Tawang. Gokil sih. Adapun kereta-kereta full ekonomi yang berhenti di stasiun Semarang Tawang ini setahu saya hanya kereta api Tawang Jaya Premium saja teman-teman, tapi itu pun kelas ekonominya menggunakan ekonomi kursi premium, yang mana itu berkonfigurasi 22 dan juga kursinya itu setengah menghadap lagi dan juga setengah lagi membelakang laju. Berbeda sekali sarannya dengan kereta api Matarmaja yang saya naiki ini. Stasiun Semarang Tawang ini selain menjadi terminus untuk kereta-kereta penumpang seperti kereta Argo Muria, kereta Argo Sindoro, lalu kereta api Tawang Jaya Premium, di sini juga menjadi terminus untuk kereta barang, yaitu kereta api kontainer Ronggo Cargo, Ronggo Wasito Cargo ya. Dan kotak-kotak kontainer itu biasanya ditaruh di sebelah sana untuk pengangkutan menggunakan keretanya. Ronggo Wasito Cargo biasanya itu kereta kontainer menggunakan lokomotif 203 atau enggak 201, tapi tidak jarang juga keretanya menggunakan lokomotif 206 sebagai penariknya. Dan kontainer ini memiliki relasi dari Kampung Bandan tujuan akhir Semarang Tawang. Di jalur 3 ini ada sebuah rangkaian kereta teman-teman, yang saya perhatikan ini keretanya sepertinya full eksekutif menggunakan mild steel. Ada yang berkaca lebar dan juga ada yang berkaca seperti pesawat. Ini adalah rangkaian kereta api Argo Muria tambahan teman-teman, yang sesaat lagi akan diberangkatkan pukul 18.00 dari Semarang Tawang tujuan akhir ke Jakarta juga, tapi ini ke stasiun Gambir ya. Waktu pemberhentian yang lama ini banyak penumpang yang memanfaatkan untuk sekedar ya merokok atau membeli oleh-oleh di sebelah sana ya teman-teman ya. Warung-warung sebelah sana atau kedai-kedai sebelah sana tuh. Gokil sih, ini memang hampir 20 menit pemberhentiannya dan penumpang akhirnya bisa leluasa untuk bersantai-santai, hirup udara segar atau membeli oleh-oleh dulu dari Semarang untuk dibawa ke tujuan asalnya. Oke.
Ini sudah ada bel untuk pemberangkatan dari stasiun Semarang Tawang kereta api Matarmaja sesaat lagi. Kira-kira 5-4 menit lagi akan diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang pukul 18:11 tepat. Jadi yuk kita langsung masuk aja ke dalam yuk. Fasilitas yang ada di kereta api Matarmaja ini apa aja teman-teman? Yuk kita lihat. Ini ruang kakinya memang sangat sempit ya untuk kereta ini. Terlihat cukup mepet jika berhadapan-hadapan, apalagi sekarang kapasitasnya sudah 100%. Tapi kalau misalkan depannya kosong sih kalian bisa selonjor seperti ini ya. Dan kita lihat yuk fasilitas yang lainnya ada apa aja. Tentu ini fasilitas yang di semua kelas ada mini table-nya, dan di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Tuh. Dan ada gantungannya juga ini untuk menggantung sampah, dan ini memang terlihat ada sampah ya. Nanti saya akan buang ketika petugas OTC-nya berkeliling. Dan ini jendelanya tidak ada tirainya teman-teman. Biasanya kalau dulu ada tirai gordengnya ya, tapi ini ada jalur untuk tirai gordengnya sebenarnya, tapi belum dipasang aja teman-teman ya. Semoga sih nanti segera dipasang ya. Kalau misalkan keretanya melewati daerah yang cuacanya lagi panas terik, itu memang cukup mengganggu si panas teriknya itu. Dan ada rak bagasi di atasnya juga. Ini rak bagasinya model teralis teman-teman. Untuk ukuran koper besar sepertinya sih masih bisa tertata rapi di atas rak bagasi ini ya. Dan untuk pendinginnya ini menggunakan pendingin AC model split teman-teman, seperti AC-AC rumahan yang ditanam di dalam kabin ini, tidak seperti kereta eksekutif ya. Dan ada toiletnya juga di ujung sana, dan di ujung belakang sini juga ada. Lalu ada hand sanitizer di setiap ujung dinding kabin kereta. Dan tidak ada handrestnya teman-teman untuk di sarana kereta ini. Kalau yang depan-depan sih saya lihat ada ya. Selepas stasiun Semarang Tawang, cuaca di luar sudah mulai gelap dan pemandangan yang bisa dilihat hanya gemerlap lampu-lampu saja. Kondisi penumpang di dalam kabin juga perlahan mulai ramai. Di peak season ini dengan kisaran harga tiket yang sedang berada di batas tertingginya, ternyata yang naik kereta ini lumayan banyak juga loh. Saya perhatikan di stasiun Pekalongan dan di stasiun Tegal, penumpang yang naik kereta ini bisa terbilang ramai. Saat ini perjalanan kereta api Matarmaja sudah tiba di stasiun Tegal. Tadi nyampainya awal 6 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 20:28. Tadi sekitar ya berapa menit ya? Tadi ada 10 menitnya sih atau 8 menitnya sih berhenti di sini. Dan di stasiun Tegal juga selain terjadi pergantian penumpang yang naik dan turun, terjadi juga pergantian kondektur yang bertugas di perjalanan kereta api Matarmaja kali ini. Dan dengan akan diberangkatkannya kembali kereta api Matarmaja dari stasiun Tegal, artinya kereta api Matarmaja saat ini perjalanannya sudah akan meninggalkan wilayah operasi Daob 4 Semarang menuju wilayah operasi 3 Cirebon. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Matarmaja masih tertahan saat ini di stasiun Tegal. Rencananya diberangkatkan memang pukul 20:28, tapi saat ini pukul 20:35 masih tertahan di stasiun Tegal. Karena di depan kereta api Matarmaja yang saya naiki ini ada kereta api Erlangga di depan yang belum masuk Brebes. Dan saya juga sempat dapat kabar tadi dari teman saya yang juga naik kereta api Erlangga. Katanya memang beberapa waktu yang lalu kereta api Erlangganya itu sempat mengalami gangguan. Oh, hujan tuh. Waktu saya naik kereta api Kamandaka dari Cilacap itu Erlangga kembali gangguan, tapi saat ini kembali dihadang oleh Erlangga yang gangguan kembali. Sementara kereta yang saya naiki masih tertahan, ini akan masuk di jalur 1 adalah kereta api Jayabaya dari Jakarta Pasar Senen tujuan akhir stasiun Malang via Surabaya Pasar Turi. Dan feelingku ini sepertinya kereta api Jayabaya yang dari Malang juga akan segera tiba teman-teman dengan nomor KA 105. Tapi nanti kita lihat aja teman-teman. Dan ini kereta api Jayabaya yang dari Jakarta dulu yang akan masuk stasiun Tegal. Lokomotifnya berstiker G20 teman-teman. Lokomotif apa ya? Nanti kita lihat ya.
Tujuan stasiun Pasar Senen Jakarta segera diberangkatkan. Selamat kereta api Indonesia bagi kereta terbatas jalan kepercayaannya telah menggunakan pelayanan kereta api. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kereta api Matarmaja yang saya naiki kembali diberangkatkan dari stasiun Tegal. Oke, saat ini perjalanan kereta api Matarmaja sudah tiba di stasiun Brebes. Kalau di jadwal sih kereta api Matarmaja tidak berhenti di sini ya. Tapi yang ada di kamera ini adalah kereta api Argo Muria tambahan. Dan sepertinya kereta api Argo Muria tambahan ini berhenti di stasiun ini. Dan apakah kita akan menyusul? Baiklah, ini kereta api Matarmaja yang saya naiki ini sangat hebat sekali rupanya. Bisa menyusul sekelas Argo tambahan teman-teman. Gokil. Kereta api Argo Muria tambahan, lokonya 2030202. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Matarmaja saat ini sudah tiba di stasiun Babakan. Dan saya ucapkan selamat datang di Provinsi Jawa Barat dan di Kabupaten Cirebon. Ya, stasiun Babakan ini memang sudah di area Kabupaten Cirebon dan sudah Provinsi Jawa Barat teman-teman. Sebenarnya ujung timur dari Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon itu ada lagi di stasiun Losari. Itu benar-benar ujung dari Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon. Tapi untuk kereta api Matarmaja ini keretanya tidak berhenti di Losari, melainkan di stasiun Babakan. Dan sesaat lagi, sebenarnya tinggal 15 menit lagi kira-kira, kereta api Matarmaja akan berhenti di stasiun Cirebon Perujakan, tujuan akhir saya. Jadi saya harus siap-siap dulu mengemas barang-barang agar tidak ada yang ketinggalan. Karena kalau misalkan sudah ketinggalan ya repot saya. Dan ya mungkin ini berhentinya nggak lama-lama di stasiun Babakan, hanya 2 menit saja karena jadwalnya juga sudah telat. Jadi ya saya mau siap-siap dulu teman-teman. Persiapan habis ini kereta api Matarmaja akan berhenti di stasiun Cirebon Perujakan, tujuan akhir saya. Alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Matarmaja sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Telat sekitar 20 menit ya, nggak apa-apa lah, yang penting sampai di tujuan dengan selamat. Jadi intinya ke dalam perjalanan kali ini keretanya sih nyaman teman-teman, walaupun menggunakan kereta ekonomi 32 tapi suspensinya juga empuk dan kedepannya juga cukup kedap teman-teman. Jadi tidak berisik ketika keretanya dipacu dengan kecepatan tinggi. So enak banget lah untuk kereta api Matarmaja untuk sarana keretanya walaupun menggunakan sarana yang udah lama. So terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Malang sampai tiba di Cirebon ini. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat malam dari kota Cirebon. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.